Temanmu aja lo belum datang, si Liana. Mana Liana? Udah datang belum? Oke. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicarakan tentang makalah akikah dan kurban yang akan disampaikan oleh Nining Mutmainah dan Liana. Oke, kepada Nining dan Liana, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Saifullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fikih, rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul lewat Zoom meeting ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninina, NPM 2011030306 dari kelompok 10 yang ada Liana Nur Ulifah. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang akikah dan kurban. Materi akikah yang dibacakan oleh saudari Liana, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini membahas materi tentang akikah. Pengertian akikah. Akikah menurut bahasa membeli atau memotong. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah menyembelih hewan sebagai rasa syukur kepada Allah atas kelahiran. Penyembelihan akikah ini disertai dengan pencukuran rambut dan pemberian nama. Jika dilaksanakan sebelum diberikan nama, maka hukumnya sunnah. Yang selanjutnya yaitu laksanakan akikah. Yang pertama, dari sudut umur binatang, akikah dan kurban sama saja, yaitu domba yang telah berumur 1 tahun lebih sudah berganti gigi. Yang kedua, kambing yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Terus yang selanjutnya, pemberian akikah mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu sebagai fida atau talikan ikatan dengan mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sunnah dan dibagi atau fakir dan miskin, ahli keluarga, tetangga, dan saudara. Berbeda dengan kurban. Kalau kurban nahnya dibagikan daging belum dimasak. Yang keempat yaitu anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekornya itu anak perempuan karena mengikuti sunnah Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran atau bisa juga hari ke-14 atau hari ke-20. Terus yang selanjutnya yaitu hukum akikah. Hukum akikah adalah sunat atau mendekati wajib. Yang selanjutnya hikmah yaitu yang pertama menghidupkan sunnah Nabi dan dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam.
tatkala Allah Subhanahu wa taala terus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Yang kedua, dalam akikah ini mengandung perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Yang ketiga, akikah merupakan tebusan hutang anak, berikan syafaat bagi orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang keempat, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira, melaksanakan syariat Islam, dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah pada hari kiamat. Yang akikah kuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Yang selanjutnya adalah fungsi akikah. Sebagai bukti rasa syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan yaitu berupa anak. Yang kedua, pembiasan bagi orang tua berkorban demi kepentingan anaknya yang baru lahir. Yang ketiga, sebagai penebus gadai anak dari Allah Subhanahu wa taala, anaknya itu menjadi hak bagi kedua orang tuanya. Itu sebab kalau anaknya itu berdoa, jadi doanya itu nggak ngambang, itu langsung tersampaikan kepada dan nyampe ke orang tuanya. Yang selanjutnya, hubungan dengan tetangga dan sanak kerabat lebih erat dengan pembagian daging akikah. Yang itu selanjutnya, sebagai wujud menteladani sunnah Rasulullah SAW sehingga akan memperoleh nilai dari Allah SWT. Yang terakhir, menghilangkan gangguan dari sesuatu yang tidak baik terhadap anak. Terima kasih. Udah nih. Pengertian kurban akan dibacakan oleh saya. Pengertian kurban. Kata kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba, yakrobu kurbanan, artinya atau dekat. Adapun istilah kurban yaitu menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Binatang yang disembelih atau syarat binatang yang akan dikurbankan. 1. Hewan yang dikurbankan merupakan jenis hewan ternak seperti kambing atau unta. 2. Usia hewan juga harus sudah 1 tahun atau lebih. 3. Terhindar dari adanya berbagai macam penyakit cacat. 4. Hewan yang dikurbankan harus milik dari orang yang akan berkurban. 5. Tidak boleh berhubungan dengan hak dari orang lain seperti hewan tersebut termasuk dalam hewan gadai atau hewan warisan yang belum dibagikan. Yang terakhir, hewan yang disembelih pada waktu yang sudah ditentukan. Jika belum waktunya atau sudah melebihi waktunya, maka kurban tersebut tidak sah. Adat orang yang berkurbannya yaitu orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan kurban pribadi. Dalam kata lain, sebut pribadi sendiri. Yang kedua, orang yang berkurban harus balik dan berakal sehat. Selanjutnya, waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban biasanya dimulai pada saat matahari melambung dari pada hari itu, hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kira-kira cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali dengan cepat sampai terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. 4. Cara menyembelih hewan kurban. Adapun cara penyembelihan hewan kurban yaitu cara menyembelihnya sama dengan penyembelihan yang diadatkan Islam, yakni penyembelih harus orang Islam. Sunnah menyembelih dan yang sunnah menyembelih itu orang yang berkurban sendiri diwakilkan disunahkan dihadiri pada waktu penyembelihannya. 2. Alat untuk menyembelih harus benda tajam, tidak akan gigi, kuku ataupun tulang. Yang ketiga, memotong 2 urat yang ada di kanan dan di kiri leher agar si hewan kurban tersebut letihnya. Tetapi jangan sampai putus lehernya karena itu dimakruhkan. Yang selanjutnya, binatang disembelih hendaklah digulingkan ke kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan.
Yang kelima, hewan yang disembelih disunahkan ke arah kiblat. Terakhir, orang yang menyembelih disunahkan membaca bismillah, sholawat, takbir, dan doa. Hukum berkurban. Hukum menyembelih hewan kurban menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Ibadah orang kurban adalah tersiar agama dan yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakan. Adapun sunnah di sini ada dua macam. Yang pertama sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Dan sunnah kifayah yang dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah. Yang terakhir yaitu cara pembagian daging kurban. Syekh Syahid Sabiq rahimahullah memaparkan cara pembagian sebagai yang artinya si pemilik hewan kurban dibolehkan makan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginan pebatas, menghadiahkan atau menyedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang mengatakan dia boleh memakannya setengah dan menyedekahkannya. Dan dikatakan dibagi 3 bagian untuknya adalah sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Itulah pengertian dari akikah dan kurban yang bisa kami sampaikan. Pada rekan-rekan yang ingin tanya, dipersilahkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya Ning. Sinta. Yusi. Rina Aulia Putri. Sinta. Ning. Yang pertama Rina ya. Ya. Sinta Ning. Ika Nini. Sinta. Rin Ika. Sinta. Nisa. Sinta Ning. Yusi. Mbak Nisa, belum tanya tuh nih. Sinta ya, gelombang kedua yang lainnya. Yang pertama Rina, Ika, dan Sinta. Kepada Rina dipersilahkan untuk Oke. Gak usah ya. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Putri, NPM 2011 030310, ianya kepada Nining. Bagaimana dengan bayi yang lahirnya langsung meninggal? Apakah masih tetap diakikah atau bagaimana? Berikan penjelasannya. Terima kasih. Coba ulang. Nah, ulang. Bagaimana dengan lahirnya bayi yang langgal? Itu bayinya Terus? udah berumur 4 bulan apa gimana? Bentuk bayi gitu kan, tapi dia Udah meninggal itu harus akikah apa enggak gitu pertanyaannya. Iya loh, maksudnya tuh dia baru lahir kan, baru lahir tinggal gitu. Pertanyaannya diakikahkan atau tidak gitu. Iya. Oke. Mas akikah Selanjutnya atau tidak? dipersilakan kepada Ika Nur Fadila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah familiar banget. Nah, jadi tadi kan bahas tentang akikah dan kurban. Ketika seseorang belum akikah namun kurban, itu bagaimana lebih utama akikahnya atau kurbannya? Jelas nggak nih? Jelas. Hanya lebih utama akikah atau kurban gitu. Ya. Oke.
Selanjutnya kepada Sinta Rodia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin bertanya, jika seorang anak dinikahkan oleh orang tuanya dan ketika dia sudah bersuami, dia mengakikahkan dirinya sendiri, itu bagaimana hukumnya? Udah itu aja. Dah. Hukumnya Min. Ya, sama dijelasin bagaimana kok. Iya. Assalamualaikum Bapak, ini dijawab. Bapaknya mana? Ada nggak langsung dijawab nggak ini? Ya kan nanti direkam apa gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan izin menjawab pertanyaan dari Rina. Bagaimana bagi bayi yang terus meninggal itu diakikahkan atau tidak? Tarin lihat makalahnya dulu. Gimana nih? Tapi kayaknya tetap diakikoin gak nih? Kok enggak? Ya, kalau menurutku dengan syarat dia itu udah lebih dari 4 bulan gitu. Jadi ya kahwin. Tapi kan namanya akikah wajib, jadi sunah muakkad. Jadi boleh dan tidak. Terserah orang tuanya sih mau dikatakan apa enggak. Akikah dengan syarat ada nyawanya gitu loh. Menurut sih, tapi enggak tahu. Menurut Nani gimana? Nanti dulu ya nanti dulu. Pertanyaannya itu wajib diakikahkan. Melihat hikah yaitu dalam akikah ini mengandung unsur. Aduh nanti dulu berisik di sini. Berisik teh. Hujan ternyata. Lihat hikmah akikah tadi, dalam akikah itu kan mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Kan kalau anak yang sudah itu otomatis kan tidak akan hidup. Dia tidak gimana ya? Tidak akan diganggu sama sisi gitu. Terus juga sebagai penebus gadai anak dulu hubungan dengan gimana sih tadi? Nanti dulu. Boleh nggak ya? Hukumnya boleh-boleh saja, tetapi akan lebih baiknya itu tidak usah diakikahkan karena menimbulkan sedih juga untuk si kedua orang tuanya, karena kan akikah itu suatu bentuk rasa syukur seorang orang tua kepada terlahirnya seorang anak. Sedangkan kan ini si anaknya sudah meninggal gitu. Jadi kalau diakikahkan menurut Ning akan menimbulkan rasa kesedihan bagi kedua orang tuanya gitu. Paham, Rin? Ya boleh-boleh saja, akan tetapi lebih baiknya tidak gitu. Oke. Makasih. Liana mau jawab nomor berapa? Berapa?
Mau jawab tempat Cinta aja. Sok. Ya, Cinta jadi gini. Hukum akikah itu kan sunnah muakkad. Jadi itu atau mendekati wajib. Jadi nggak apa-apa kalau ketika orang belum bisa mengakikahi kita, jadi kita itu bisa akikah sendiri. Mau setelah nikah ataupun sebelum nikah itu juga boleh, nggak? Itu. Udah, itu aja sih. Iya, jadi akikah itu boleh kapan apabila si orang tua lahir tapi orang tua kita belum mampu untuk mengakikahkan kita, kita bisa akikah sendiri, baik itu sudah bisa sendiri, kita baru akikah, itu diperbolehkan kapan saja gitu. Untuk waktu tidak ditentukan. Oh, iya, Nin. Yang selanjutnya pertanyaan dari Ika. Akikah atau kurban pertanyaannya, Kak? Betul. Jadi kedua itu dilihat dari segi hukumnya saja. Kalau akikah sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib muakkad. Kalau dalam kata Sunda itu dikekehkan. Jadi sangat dan gitu. Jadi lebih utama akikah atau Quran, jelas akikah gitu. Kalau kurban itu kan bagi kita yang nantinya sudah mampu untuk berkurban diri kita sendiri juga waktunya kapan aja. Kedua-duanya nggak ditentuin, yang penting kita sudah mampu. Kan dari orang tua gitu kan, hewan kurbannya dari orang tua ketika kita lahir. Tetapi kalau kurban itu real kita kalau mampu, jadi lebih baik merakikah gitu, Kak. Jelas, Kak? Ini kalau misalnya ya nih kan pas kurban itu ikut kayak yang arisan-arisan gitu. Nah, jadi belum beli kambing, tapi uangnya itu tuh kalau namanya arisan kan berarti sedikit-sedikit kan ya, nggak banyak kayak korban sendiri gitu. Lalu bagaimana gitu loh, padahal kan belum akikah, tapi udah mau korban, tapi korbannya itu karena ikut arisan itu loh nih. Maksud nggak sih? Ya, maksud. Jadi kan kebanyakan sekarang mereka belum sudah ikutan yang nama arisan kurban gitu kan? Ya. Nanti dulu. Kumahanya. Ya mungkin kan kalau kurban itu meskipun belum makan si arisan kurban itu kecil, Kak. Enggak seperti kan akikah, enggak langsung. Kalau akikah kan harus langsung uangnya langsung harus ada segitu kan. Jadi sedangkan kan arisan kurban itu bisa dicicil, bisa bareng-bareng gitu. Mungkin menurut mereka seperti itu. Jadi kan mereka mungkin belum tahu lukan akikah atau kurban. Jadi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kalau arisan kurban bisa dicicil. Sedangkan kan kalau ada lagi? Kalau misalnya akikah sama menebus dari Allah, menebus anaknya dari Allah. Berarti kalau belum diakikahin sampai meninggal, kayak sama aja belum ketemu. Nanti doanya sampai enggak gitu. Ya iya di sini. Salah doa sampai A-nya mah itu mah ya kembali lagi ke Allah. Belum tentu
kita yang sudah diakikahkan, doa kita terijabah sama Allah tuh. Logikanya gitu. Kita aja yang udah diakikahin belum tentu diijabah sama Allah, apalagi bagi mereka yang belum diakikahkan gitu. Paham, Kak? Ya, paham. Ya udah, ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Atau yang mau menambahkan? Mira nih mau nanya. Yusi nanya. Nanya Nanya nih. Yusi. Yusi dulu, Yusi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusi Anggra ini NPM 12030296 izin bertanya. Jika orang yang sudah meninggal dan belum diakikah korban, lalu anaknya yang mengakikahkan dan mengkorbankan orang tua tersebut, lalu hukumnya itu bagaimana? Dianjurkan atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ulang. Belum memahami. Kan Baik, Pak. Kepada Mila dipersilakan untuk menanya ulang yang tadi. Itu gimana gitu hukumnya kan Mira kan cuma kita itu namanya bukan nama itu gitu, bukan nama asli gitu. Pokoknya tuh namanya tuh beda gitu, namanya tuh kan ini kan Mila kan namanya tuh Mila Mitasari, tapi kan aslinya itu Mila Puspitasari, terus diakekahin itu Mila Puspitasari gitu, Puspitasari itu hukumnya itu Iya, yang terus doanya gitu. Sebenarnya itu kalian yang Lala mau tanyain, tapi yang penting jadi gimana nih? Jadi yang ditanya itu doanya nyampe apa enggak gitu? iya gitu, hukumnya itu apa gitu, kan beda nama gitu. Emang banyak masalah Oh, ini. Kemarin Asma nggak bisa puasa, sekarang Akikah namanya salah. Alah, ada aja Mila ini. Nama itu aslinya Mila Puspitasari ada itu, tapi kan gara-gara salah itu Pak. Iya, makanya emang banyak masalah kamu kayaknya, Mil. Udah cuma itu doang. Liana atau Nini yang jawab? Basin. Liana mau jawab? Liana. iya maaf. Ya, Liana mau itu dikit tapi setahu Liana. Kalau setahu Liana sih yang kayak ini tadi masalah doa mau berisik.
Kalau menurut Liana sih, ya kayak Nining tadi, masalah doa nyampe apa enggak kan kita nggak tahu ya. Ya kalau cuma pas di akikoh nama Mila itu tuh Mila Mitasari apa Mila siapa gitu sih ya nggak apa-apa. Kalau kita mau gunain nama yang lain juga nggak apa-apa. Gitu sih. Apa kurang jelas atau gimana sih? Gimana, Mit? Gimana, Mila? Kurang jelas. Kurang jelas. Jadi gimana sih? Maksudnya itu hukumnya itu apa gitu. Kalau masalah Ya, doa kalau mah hukumnya ya, sih, ya nggak tahu sih ya kan. Itu mah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya. Jadi nama yang pas akikoh itu salah gitu maksudnya. Nggak salah, namanya tuh bener. Cuman Setelah Ya, akikah terus ganti namanya. oh, setelah akikoh ganti namanya. Ih, nggak itu loh suaranya. Nggak jelas suaranya. gitu. Izin menambahkan jawaban Riliana. Jadi yang namanya akikah itu dalam kata lain kan itu pengukuhan nama. Kalau di dalam adat Sunda, misalkan kita sudah akikah, terus setelah akikah kita namanya ganti, nah lebih baik si nama itu diakikahkan lagi karena apa? Karena untuk tadi itu hikmahnya untuk menghindari si anak dari apa? Dari gangguan setan, terus rasa syukur orang tua. Jadi lebih baik bagusnya akikah lagi, soalnya kan namanya ganti. Gitu. Harus akikoh lagi gitu, Neng, Kalau maksudnya. Iya, kalau di adat Sunda kayak gitu, kalau namanya ganti diakikahkan lagi gitu. Iya, kalau di itu sih menurut Liana ya nggak perlu sih kalau akikoh. Mungkin cuma apa ya? Itu loh. Bahasannya apa sih? Syukuran gitu aja, nggak perlu akikoh. Setahu aku sih gitu. Ya namanya adat kan beda-beda ya, Ning ya. Jadi hukumnya boleh-boleh saja akikah lagi ataupun tidak gitu. Gimana lah? Apa sih? Akikah lagi gitu, Neng. Iya, lebih baik akikah lagi, soalnya kan itu ganti nama. Nggak ganti nama. Untuk melindungi anak tersebut. Kenapa ganti nama? Terus gimana Lola? Mana sih? Itu loh nih istilah katanya ya, nama dunia sama akhirat tuh beda gitu. Nih kan kalau di dunia tuh namanya kalau di surat-surat akte kelahiran ijazah itu namanya tuh Mila Mitasari. Sedangkan kalau nama aslinya tuh Mila Puspitasari tapi nggak tertera gitu kalau di dunia gitu, nggak nyata gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan ada syukuran atau apa gitu kan, kayak akikah segala itu pakai nama Mila Puspitasari, nama akhirat gitu loh. Ini yang nggak apa-apa. Ada ya nama dunia akhirat, nggak apa-apa lah kalau masalah itu mah. Beda-beda nih nanti nama Lala di neraka beda lagi, nama Lala di surga beda lagi. Jadi beda-beda setiap alam. Ya enggak lah. Enggak apa-apa ya Allah. Aduh, coba. Tadi yang nanya siapa aja? Rina, Ika Nurfadila, Sinta Rodia, Yusi Anggraini, Mila Puspitasari, Pak. Mila Mitasari, jangan salah. Iya, Mila Mitasari. Kita Nama dunia makanya lagi di dunia ini. Astagfirullah.
Alhamdulillah Pak sudah terjawab semua pertanyaannya. Ditutup aja. Nganu. Ditutup. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkembangan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen ya. Anna ada? Ada, saya Pak. Aprilia? Enggak ada ya. Astiti? Enggak ada. Atika? Hadir Pak. Catur? Izin Pak. Cindai? Enggak ada ya. Desmalia? Enggak ada ya. Di Marlina? Hadir, Pak. Eviana? Hadir, Pak. Ferian Ferdi? Ya ampun. Enggak ada ya. Farel? Hadir, Pak. Galuh? Enggak ada ya. Ika? Hadir Pak. Jenny? Hadir Pak. Khairunisa? Hadir Pak. Khairul Zaza? Hadir, Pak. Liana? Marisa? Hadir Pak. Mila hadir ya. Mila Mitasari. Oh, ini nama aslimu jadi ini atau Mila Puspitasari? Mila Puspitasari Pak. Itu nama dunia Pak, Mila Mitasari itu. Oh, ada nama dunia, nama akhirat ya. Ya. Jadi nanti malaikat Malik itu adanya di dunia apa di akhirat, nanti bingung nanya. Ini mau ditulis siapa namanya? Nining ada. Nur Janati? Hadir Pak. Rama? Hadir, Pak. Rina? Hadir Pak. Rosmatus Salimah? Hadir Ada? Pak. Oke. Sandri? Hadir. Sandri? Hadir, Pak. Sinta, Rodia? Siska Hadir, Pak. Anggraini? Siska Anggraini ada? Siska Anggraini ada nggak? Siska Anggraini ada nggak?
Hadir, Pak. Siska Safitri, Hadir. Siti Nurdianti, Hadir, Pak. Susi Rahmawati, enggak ada ya Susi Rahmawati. Susi Sundari, Hadir, Pak. Tony, Hadir, Pak. Pak, si Rahmawati izin. oh iya, Windy, Hadir. Yusi, Hadiroh. Yuspitaleni, enggak ada ya. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, pas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seharusnya 1 lagi nih yang enggak hadir. Tadi Siska Anggra ini ada ya? Hadir, Pak. Rosmatus Hadir. Salimah ada nggak? Hadir, Pak. Sinta Rodia ada ya? Siska Anggra ini. Oh ini ding 1 ya. Oke. Pas. Hadir, Pak. Pas ya. Oke. Hari ini kita membicarakan tentang akikah dan kurban. Keduanya ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah keduanya itu sebuah bentuk pengorbanan seorang hamba kepada Sang Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbedaannya ialah dalam kewajibannya. Jadi kalau berkurban itu kepada semua orang kewajiban itu, dan akikah itu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua yang memiliki anak. Jadi seorang anak tidak memiliki kewajiban di sini dalam pengertian sunnah muakkad untuk melakukan akikah terhadap dirinya sendiri. Itu tidak ada kewajiban ataupun kesunahan seorang anak itu mengakikahkan dirinya sendiri. Tapi kesunahan itu ada pada orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Kemudian perbedaan selanjutnya ialah dalam pembagian kurban dan akikah. Terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama tentang dagingnya, kurban dalam bentuk mentah, kemudian akikah dalam bentuk matang. Kemudian yang selanjutnya ialah konon ada perbedaan pendapat antara daging akikah. Orang yang diakikahkan tidak diizinkan untuk memakannya. Tapi keluarga yang mengakikahkan itu boleh. Tapi ada juga yang memperbolehkan. Jadi kalau kurban itu sudah pasti boleh. Orang yang berkurban boleh mengambil 1/3 dari daging kurban maksimal. Sementara akikah itu masih perdebatan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak untuk diberikan. Jadi misalkan saya mengakikahkan anak saya nanti,
maka anak saya tidak diizinkan untuk memakan daging akikah itu, karena itu adalah apa namanya sebagai tebusan gade tadi itu dari hadis yang temanmu sampaikan tadi. Maka anak yang tidak tidak diakikahkan anaknya, hakikatnya tergadai. Sepakat ulama mengatakan bagi orang yang mampu tidak mengakikahkan anaknya, mampu ya, jelas-jelas dia mampu, maka doanya anak kepada orang tua itu tidak tersampaikan. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Pengampunan, permintaan pengampunan anak kepada orang tua itu jelas tidak dikabulkan. Ini secara fikih ya, nanti saya mengatakan secara fikih bukan secara tasawuf. Nanti kalau Ning bilang ya bisa aja Pak terkabul, ya bisa memang, tapi secara fikih tidak bisa. Kalau secara tasawuf memang bisa, apa saja bisa. Orang yang tadinya berzina saja, seorang pelacur bisa masuk surga. Orang yang tadinya kiai saja bisa masuk neraka. Kan gitu. Itu kajian tasawuf, bukan kajian fikih. Tapi kajian fikih jelas ya. Nasnya jelas, hukumnya jelas. Kalau tidak tercapainya syarat dan hukumnya ya sudah jelas ada hukumnya. Jadi tidak ada abu-abu. Maka tadi kalau dia jelas mampu tidak melakukan, jelas terkena hukum anak tergadai tadi itu. Doanya, amal, bahkan amal perbuatan baik anak yang diwasilahkan kepada orang tua, contoh dia sodakoh atas nama orang tua, itu tidak tersampaikan. Ketika memang orang tua itu mampu. Berbeda halnya ketika orang tua tidak mampu. Apapun itu ibadah, kalau nggak mampu ya nggak terkena tidak terkena hukum. Orang tidak mampu puasa ya nggak terkena hukum. Sakit menaun yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa ya nggak terkena hukum, maka dia melakukan kifarat kan. Orang nggak mampu sholat berdiri, maka nggak kena hukum sholat wajibnya harus berdiri, maka dia bisa sambil duduk. Nah begitu, semua hukum kalau memang dia nggak mampu ya gugur kewajibannya itu, begitu. Jadi tadi ya hadis yang tadi itu tergadainya anak itu ya bagi yang mampu ya, kalau nggak mampu ya. Tapi ya menurut saya sih ya kayaknya nggak mungkin deh orang tua itu membelikan kambing gitu, nggak mampu gitu. Kalau untuk di Indonesia kayaknya seharusnya nggak mungkin. Kalau memang dia bersungguh-sungguh gitu kan, seharusnya sepertinya mampu lah kalau dia bekerja gitu kan. Cuma tinggal orang tua itu serius nggak untuk mengakikahkan anaknya. Terus tadi ya masalah anak baru lahir terus meninggal. Jadi ini juga perbedaan pendapat ya. Ada yang masih tetap kesunahan, tapi yang sepakat ialah anak meninggal di dalam rahim itu semua ulama sepakat tidak terkena hukum harus mengakikahkan. Itu jumhur ulama itu begitu, semuanya hampir sepakat. Walaupun ada yang mengatakan sedikit ulama, tidak mayoritas ulama mengatakan tetap diakikahkan ketika anak sudah 3 bulan, saat sudah sampai ditiupkan ruhnya. Ya, tapi itu hanya sedikit yang berpedoman pada itu. Jumhur ulama walaupun sudah ditiupkan ruh dan segala macamnya, dia masih berpedoman bahasanya dia belum dilahirkan, maka dia tidak wajib diakikahkan atau tidak memperoleh kesunahan muakat diakikahkan. Tapi jumhur ulama yang berikutnya adalah terkait dengan anak yang meninggal. Jadi sudah lahir, sudah keluar,
kemudian dia hidup sebentar ya, bukan mati di dalam kemudian dia sampai keluar itu mati gitu, itu masuknya dalam golongan yang tadi. Tapi ketika dia sempat lahir, kemudian dia menangis, selang berapa menit kemudian dia meninggal, itu terkena hukum dia, jumhur ulama itu harus diakikahkan kalau orang tuanya mampu. Itu ya tentang anak yang lahir tadi. Tentang pertanyaan Ibu Kosma, ganti nama perlu diakikahkan lagi enggak? Ya enggak. Apalah arti sebuah nama Bu Kosma? Yang penting itu orang dan hatinya, kan gitu. Namanya tuh hijau jelek, tapi orangnya baik, kan itu yang penting. Misalkan. Maksud saya ialah orang nama itu hanya sebagai perantara untuk mempermudahkan, memperkuat niat. Intinya orang mau akikah misalkan, udah akikah ini anak ini, si fulan ini. Ya udah, untuk mempermudahkan dan memperkuat niat, supaya niatnya jelas, maka dikasihlah nama. Agar niatnya jelas, akikahnya disebutkan. Kalaupun nggak harus disebutkan saya akikah untuk anak saya gitu, cukup di dalam hati, dirasakan di dalam hati, anak saya yang nomor 3 misalkan itu, nomor 2, nomor 1 gitu kan, udah dipotong, itu sudah masuk dalam niat. Tapi kesunahan di dalam madhab Syafi'i semua niat itu dilafalkan, kan gitu. Begitu juga nama. Nah itu pentingnya di situ, mendapatkan kesunahan itu menurut madhab Syafi'iyah, kan gitu. Ini nama Anda udah ganti ya nggak perlu akikah lah, nggak ada hubungannya lah, nggak ada hubungannya itu ya. Terus apalagi tadi pertanyaannya ya, apalagi tadi yang belum saya jawab pertanyaan teman Anda. Ika nanya apa tadi Kak? Apa namanya, kalau misalnya belum akikah tapi udah korban, itu lebih utama yang mana Pak? Oh, Itu gitu boleh nggak? ya. Terus lebih utama Mana yang lebih utama, kurban dulu atau akikah? Akikah itu dari seperti yang saya katakan tadi, itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban Anda. Jadi Anda belum diakikahkan ya kurban aja lah. Itu bukan kewajiban Anda. Orang tua Anda kalau masih hidup ya ini kan masih hidup, ya nanti ya biar orang tua Anda yang mengakikahkan, kan gitu. Kewajiban Anda itu malah mukalif Anda itu malah kurban. Jelas ya di dalam hadis itu, siapa yang mampu berkurban, tidak berkurban, maka jangan dekati tempat ibadahku, kata Rasulullah. Jelas itu keras. Maksudnya apa? Udah jangan dekat-dekat dengan Rasulullah dan tidak masuk dalam umat Rasulullah tuh. Mampu berkurban, enggak berkurban tuh. Punya duit buat kurban, seumur hidup sekalipun enggak pernah berkurban. Mbah Pak, saya terus itu. kalau Kenapa? misalnya kita udah bisa cari uang. Iya. Kalau misalnya kita udah bisa, kalau misalnya kita bisa diulang? Gimana tadi? Kalau misalnya kan kita udah bisa cari uang sendiri Pak, udah bisa ngekahin sendiri. Apakah itu masih jadi tanggung jawab orang tua akikah itu? Ya iya, kok sampai Anda jadi miliarder bisa akikah 10 kambing, tetap itu tanggung jawab orang tua, Anda enggak ada urusan untuk itu. Tapi seandainya Anda orang tuanya sudah meninggal, ya Anda mengakikahkan diri Anda itu menurut mazhab Syafi'iyah boleh. Karena orang tua itu dianggap tidak berkemampuan. Atau Anda masih hidup, Anda berikan uang kepada orang tua Anda, ini uang 5 juta ya untuk ayah gitu kan. Nah, orang tua tanpa ada paksaan, udah duit ini dibelikan kambing untuk akikah kamu nak gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau Anda beli kambing sendiri, ini untuk akikah saya sendiri, salah, enggak ada. Salah enggak seperti itu.
salah niatnya, enggak ke situ. Jadi lain. Jadi ada apa ya? Perbedaan niat, ikhtilaf niat. Jadi harus beda niatnya, lain. Misalnya Anda punya duit, ya udah ini 5 juta, ini buat ayah gitu kan. Ayah Anda seharusnya ketika diberi uang itu seharusnya terus apa ya? Terus berpikir gitu, oh anak saya belum akikah, yaudah saya buat akikahkan gitu. Ya, enggak tahu kalau malah buat beli apa namanya? Buat beli yang lain enggak tahu juga. Jadi itu malahan seharusnya begitu. Jadi bukan Anda beli kambing, kalau datang ke rumah ya ini diakikahkan atas nama aku ya gitu, enggak gitu. Karena Anda enggak berkewajiban mengakikahkan diri sendiri, enggak berkewajiban. Berbeda ketika Anda orang tuanya sudah meninggal, Anda ingin mengakikahkan diri Anda sendiri karena menganggap waktu semasa hidup orang tua Anda itu enggak mampu, boleh. Walaupun ada yang berpendapat tetap ya udah nggak usah lah, atau itu hanya sunah muakat. Tapi Syafi'iyah itu mengatakan walaupun sunah muakat itu sangat penting karena sunah muakat itu tanda kesunahan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Seperti sholat tahajud itu sunah muakat. Jadi nggak sunah biasa, sunah muakat tahajud itu karena semasa hidupnya Rasul nggak pernah meninggalkan hal itu, maka dikatakan sunah muakat. Semua anak Rasul, cucu-cucu Rasul itu diakikahkan, maka dikatakan sunah muakat, sunah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi begitu. Bukan hanya temporar. Nah, gitu ya Kak ya. Ada lagi? Pak Nisa mau tanya, boleh? Boleh. Tanya apa Nis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NPM 21110303336. Tanya, boleh atau tidak orang yang sudah menerima daging kurban, kemudian dagingnya itu dijual ke orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulama klasik itu nggak boleh daging kurban dijual. Nggak boleh ya. Daging kurban itu dijual, ulama klasik nggak boleh. Tapi ulama temporer mengatakan boleh. Ulama modern sekarang ini. Karena apa? Kadang kebutuhan pribadi seseorang itu berbeda. Kalau orang yang nggak punya sama sekali gitu ya. Beras dia nggak punya, dia dikasih kurban. Masa mau makan daging kurban aja tanpa nasi kan gitu. Otomatis dia harus menjualnya, ditukarkan dengan beras, baru dia bisa makan enak, beras sama nasi kan gitu. Itu ulama modern mengatakan itu boleh karena ada permasalahan yang demikian itu. Kalau ulama klasik jelas nggak boleh, madhab manapun daging kurban yang dijual itu nggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan kalaupun nggak kemakan mendingan busuk gitu kan, ulama klasik. Tapi ulama kontemporer saat ini mengatakan boleh dijual kalau itu memang dia nggak punya seperti beras, makanan pokok itu dia nggak punya, dia hanya punya itu, jadi ya itu harus dijual. Jadi tinggal mau memilih yang mana. Boleh dijual tapi konsekuensinya bukan dijual karena kebanyakan daging ya. Misalnya Anda itu kebanyakan daging, dapat 20 kilo gitu, kemudian dijual aja nggak gitu. Seharusnya itu nggak gitu. Tapi ketika memang Anda nggak punya beras, ya itu dijual itu boleh. Karena nggak mungkin Anda makan daging aja kan, itu ya. Ya Nis, untuk pertanyaannya. Silakan, ada lagi? Yusi, Pak. Ya, Yus, silakan mau tanya apa Yus?
kan misalnya nih orang tuanya kan udah meninggal gitu, terus anaknya itu yang mewakilkan orang tuanya untuk akikah sama kurban itu tuh dianjurkan atau enggak, Pak? Kalau akikah ya, kalau akikah itu masih perdebatan dalam artian kalau persentase itu 50-50 itu. Ada yang mengatakan hasil dan ada yang mengatakan enggak hasil. Di ulama Syafi'iyah juga begitu. Masih 50-50, enggak semua ulama Syafi'iyah itu sepakat itu hasil. Ada yang mengatakan juga enggak. Tapi kalau kurban saya mengkurbankan untuk orang tua saya itu hasil. Karena apa? Karena itu bukan kalau saya bilang itu sama dengan pertanyaan pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi, ya Nabi, orang tua saya itu belum sempat berhaji. Bagaimana kalau saya itu hajikan orang tua saya? Apakah boleh? Boleh. Nah, itu ikhtilafnya dari situ. Ilatnya, makosid syariahnya dari situ. Maka boleh. Ibadah wajib ataupun sunnah itu di atas namakan orang tua itu boleh. Tapi ilatnya itu semua terkena, maksudnya orang tua itu terkena kewajiban, saya itu terkena kewajiban, jadi sama. Kalau akikah yang terkena kewajiban itu kan orang tua, terkena hukum sunnah muakat itu kan orang tua bukan anak, maka enggak hasil katanya. Kata ulama Syafi'iyah juga banyak yang mengatakan di kitab-kitab Syafi'iyah banyak juga yang enggak hasil, kecuali kitab Imam Nawawi itu dia mengatakan hasil sih memang. Riyadhus Sholihinnya itu di situ sunnah dengan sunnah gitu ya, itu hasil dalam artian contoh puasa Senin Kamis dengan puasa Daud, kebetulan pas puasa saya puasa Daud, pas hari Senin saya niatkan puasa Senin gitu, itu hasil kata Imam Nawawi, itu hasil. Begitu juga ketika Anda mensodakohkan mensodakohkan kurban untuk orang tua Anda, karena orang tua Anda itu kan terkena kewajiban sama dengan Anda, maka itu hasil. Haji juga kan gitu, karena Anda terkena kewajiban, orang tua Anda terkena kewajiban, itu hasil. Tapi kalau akikah itu kan Anda tidak terkena kewajiban untuk mengakikahkan diri Anda sendiri, tapi orang tua yang terkena kewajiban. Jadi kalau kurban itu hasil, kalau menurut saya juga ya, saya karena udah diakikahkan sih, jadi ya menurut saya ya nggak hasil kalau anak itu mengakikahkan diri sendiri, itu menurut saya nggak hasil. Lebih tepatnya kalau masih hidup itu, yaitu orang tuanya, ayah atau ibu gitu, misalkan salah satu masih hidup, kita kasih uang pada orang tua, ini uang ya gitu untuk ibu itu kan, tinggal kalian sindir aja. Tapi kok saya belum akikah ya Bu ya kan gitu.